Oke, halo. Ketemu di videonya Miss Ais yang pertama kali di biologi ya, biologi SMA. Dan di video pertama ini, Miss Ais akan langsung bahas soal yang pernah Miss Ais kasih ke kalian, yaitu tentang tumbuhan ya, tumbuhan in general. Cuman kemarin latihannya emang sengaja Miss Ais kasih kalian contoh soal masuk ke perguruan tinggi. Jadi supaya kalian tidak kaget nantinya ketika kalian akan menghadapi soal-soal ujian masuk ke perguruan tinggi. Pun kalau kalian nggak masuk ke perguruan tinggi di Indonesia, at least kalian knowledge-nya tentang basic biology itu udah terupgrade gitu loh. Oke, dan kita coba bahas ya. Bila daun lumut dapat ditumbuhkan menjadi tumbuhan baru gitu ya. Jadi ini ada daun nih, daun lumut. Ditumbuhin jadi tumbuhan baru. Nah, kemungkinan besar ini adalah reproduksi secara vegetatif. Artinya apa? Artinya tidak terjadi suatu pembuahan di sana atau perkawinan. Karena dari daun terus jadi tumbuhan baru kan. Jadi daunnya nggak ngapa-ngapain. Ya berarti kemungkinan besar itu tunas gitu. Emangnya bisa nih lumut tunas gitu kan ya. Misalnya sudah sempat cari informasi yang kurang lebihnya informasinya ada 2 poin penting ini, bahwa pada lumut ya, in mosses the dominant stage is the haploid generation. Jadi fase yang paling dominan dari siklus hidup yang ada di sebelah kanan pada lumut itu adalah fase haploid, yang mana fase haploid itu merupakan tumbuhan di mana hanya mempunyai satu set kromosom. Artinya apa? Artinya berarti daunnya, terus habis itu tumbuhan yang biasanya kita lihat sehari-hari itu adalah fase haploid. Mereka cuma punya satu set kromosom. Nah, kalau misalnya ada daun nih, dia cuma punya satu set kromosom, dia tumbuh jadi tumbuhan baru atau bertunas. Kira-kira anakannya itu satu set kromosom atau 2 set kromosom? Ya pasti sama dengan induknya kan, sama dengan asal tunasnya daun itu tadi kan. Berarti dari sini sebenarnya kita bisa jawab bahwa tumbuhan baru itu akan punya sifat haploid gitu. Dan sama dengan tumbuhan induk, ini benar. Dan emang terkonfirmasi sih bahwa many bryophytes produce gamete. Jadi gamete ini kayak tunas gitu. Bisa dari cabangnya, bisa dari ketiak daun atau ketiak ketiak kayak percabangan gitu. Bisa juga dari batangnya juga. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa jawaban untuk nomor 1 ini adalah 2 dan 4. Jadi nomor 1 ini jawabannya adalah cicak ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2 sekarang. Lumut atau Bryophyta merupakan tumbuhan korbus yang masih mempunyai ciri tumbuhan talus, yaitu, nah ini memang banyak istilah baru di sini ya. Ada lumut, cuman di sini udah dikasih dalam kurung ada Bryophyta, terus habis itu kormus, terus ada talus gitu kan. Terus masih ada di sini ada rhizoid segalanya. Jadi, welcome to learning biology, emang bakalan kayak gitu. Selalu kalian akan jumpai istilah-istilah yang asing bagi kalian, tapi it's okay gitu kan, kita akan terbiasa dengan itu kalau misalnya kita berlatih. Nah di sini tumbuhan kormus itu adalah suatu tumbuhan yang dapat dibedakan bagian-bagian fungsionalnya. Kayak misalnya kita bisa bedain nih, ada akarnya nggak, ada batangnya nggak, ada daunnya nggak. Nah yang bisa kita bedain ini itu lumut bisa, paku bisa, spermatofita juga bisa gitu. Nah tapi di sini dibilangnya bahwa lumut itu bisa kan dibedain akar, batang, daunnya, cuman dia juga masih punya ciri tumbuhan talus gitu kan. Talus itu apa? Nah talus itu adalah tumbuhan di mana jaringannya belum terdiferensiasi atau belum terbeda-bedakan sehingga tidak dapat dibedakan. Kayak misalnya mana nih bagian batangnya, mana nih bagian akarnya gitu kan, kayak kelihatan sama aja gitu. Contohnya adalah jamur, lumut kerak atau ganggang, itu kita nggak bisa bedain nih mana akar, batang, daunnya. Nah jadi Bryophyta ini kan memang dia adalah awalan dari tumbuhan perintis lah. Dia yang moyang kita lah, moyang tumbuhan-tumbuhan modern yang ada sekarang tuh dulunya dari lumut kan, punya ancestor yang sama dengan lumut. Nah terus dia udah kormus nih, cuman dia masih punya ciri talus. Nah ciri apa nih yang kira-kira dipunyai? Jadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya lumut itu dia nggak punya ikatan pembuluh. Ikatan pembuluh itu apa? Ya ada xilem dan phloem gitu, dia nggak punya. Karena kayak ngapain gue harus punya pembuluh gitu kan, dia tinggal ngambil aja dari lingkungan sekitar gitu, kayak nggak usah pakai ada saluran segala karena kayak udah tersedia gitu kan, tinggal ambil aja gitu. Jadi yang pertama tuh bener ya, poin pertama. Terus kalau tidak punya batang ini salah.
karena dia punya batang. Cuman di batangnya itu nggak ada pembuluhnya gitu. Dia punya rhizoid, punya. Dan dia mengalami pertumbuhan membesar. Nggak juga gitu loh, karena dia lumut ya segitu-gitu aja nggak sih, ya kan? Jadi kita bisa simpulkan bahwa jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Nah, 1 dan 3 ini jawabannya berarti adalah beta. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya, di mana ada salah satu parenkim yang memanjang dalam silinder pusat tumbuhan lumut berperan dalam pengangkutan. Oke, titik ya, itu adalah pernyataan. Kemudian, sebab tumbuhan lumut belum memiliki berkas pembuluh angkut. Jadi, ini adalah salah satu model soal SBMPTN di mana ada sebab akibat gitu ya. Jadi, ini biasanya menyebutnya pernyataan, kemudian ini adalah alasan. Cuman, untuk lebih memudahkan kita sebutnya sebagai P1, P2 aja ya, pernyataan 1, pernyataan 2 gitu aja. Terus nanti kita gabungin P1, P2. Oke, di sini ada sel parenkim memanjang dalam silinder pusat. Oke, jadi yang pertama adalah lumut itu nggak punya atau belum punya pembuluh angkut, alias dia nggak punya saluran transportasi gitu. Karena dia habitatnya kayak yang pertama tadi ya, dia habitatnya ada di lingkungan yang lembab gitu. Jadi ngapain gitu ya harus ada pembuluh angkut segala, udah di sini gitu kan, udah tinggal ngambil aja. Nah, otomatis pernyataan 1 ini adalah benar atau salah kira-kira? Di sini dibilangnya adalah parenkim, oke? Dan parenkim itu bukanlah jaringan yang berperan sebagai pengangkutan, tapi parenkim itu adalah jaringan yang berperan sebagai tempat penyimpanan. Emang nyimpan apa sih nih lumut itu gitu ya? Ya nyimpen apa aja, misalnya hasil fotosintesis, nyimpen cadangan makanan gitu ya. Itu disimpannya di parenkim gitu. Jadi parenkim itu bukan untuk pengangkutan gitu loh. Jadi pernyataan pertama adalah salah gitu ya, ini salah. Kemudian pernyataan kedua, tumbuhan lumut belum memiliki berkas pembuluh angkut. Nah, ini benar. Ini benar. Berarti kalau salah pernyataan 1 salah, pernyataan 2 benar, jawabannya adalah delta. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Urutan yang benar bagian-bagian sporofit tumbuhan lumut daun dari ujung ke pangkal. Nah, ini di sini udah ada lumut tanduk kali ya. Ya, tapi ini adalah mungkin kalian kalau nggak ngerti ini sporofit yang mana sih Miss gitu kan, kayaknya kita tuh sering lihat lumut cuman nggak ngerti yang sporofit gametofitnya tuh yang mana. Yang bawahnya adalah gametofit. Jadi kalau sporofitnya itu biasanya ada benang kayak gini, benang kecil gitu terus ke atas menjulang gini, ini adalah sporofitnya. Dan ini yang sini sih sebenarnya sporofitnya itu yang ini, yang memanjang inilah pokoknya sporofitnya ini. Nah, kita disuruh nyari bagian sporofit itu dari ujung sampai ke pangkal itu ada apa aja. Nah, di sini kita bisa ini ya, di sini ada mature sporofit ya. Sporofit itu bentuknya kayak gini kalau misalnya udah mateng ya. Kalau dilihat di mikroskop kayak gini. Nah, di sini ada skema dari si sporofitnya itu terdiri dari apa aja. Oke, nah kita tinggal cocokin aja nih. Kan ini kan ada seta ya, seta kan, seta. Terus di sini dari atas ada calyptra, ada operculum, ada anulus, ada peristom, terus ada urn ini apa? Kurang tahu juga sih. Cuman ya ini adalah strukturnya. Ya udah kita cocokin aja tinggal sama yang di sini. Operculum. Oke, operculumnya yang paling ujung ya, operculum ibaratnya di sini. Terus habis itu ada kapsul, ya benar ada kapsul. Terus habis ada kapsul, ada anulus ya mungkin di sini ya, ada anulus ya, anulus. Terus yang di bawahnya ada peristom. Jadi anulus dulu baru di bawahnya ada peristom. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang alfa. Kita bahas ke soal berikutnya. Bagian tubuh Pteridophyta yang menunjukkan tingkat perkembangan lebih maju dibandingkan Bryophyta adalah, jadi paku itu lebih maju ya perkembangannya dibandingkan dengan lumut. Nah, kenapa gitu? Jadi kita harus bisa ngerti nih ciri-ciri yang ada di opsi ini tuh sebenarnya ada di lumut atau enggak gitu kan. Yang pertama ada gigi peristom. Nah, gigi peristom ini kalau misalnya kalian ingat yang di pembahasan sebelumnya itu ada di bagian sporofit ya, sporofit dari lumut. Jadi ini enggak, karena ini tuh punya lumut gitu loh. Masa Pteridophyta punya itu, padahal yang ditanyain yang lebih majunya apa gitu kan. Kemudian kapsul spora. Kalau kapsul doang mah di lumut juga ada gitu kan. Di lumut kan ada tuh kapsul. Terus habis itu jaringan steril. Jaringan steril ini juga udah ada di lumut gitu. Jadi kayak ini tidak menandakan bahwa dia lebih maju. Kemudian rhizoid multiseluler. Di lumut itu juga ada rhizoid atau akar ya yang menyerupai akar gitu. Karena kan kita tahu tadi ya di pembahasan sebelumnya kalau misalnya lumut itu termasuk ke dalam kormus gitu ya, bisa dibedain akar batang daun, cuman dia beberapa masih punya sifat talus gitu. Jadi D ini adalah jawaban yang salah. Terus apa yang lebih maju dari si paku ini? Ya yang jelas yang E, karena dia punya jaringan pengangkutan. Kalau si lumut justru malah nggak punya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu
pada tumbuhan paku yang tergolong primitif gitu ya, sporofil yang mengandung sporangia tersusun dalam suatu organ berbentuk kerucut di ujung batang yang disebut. Oke, jadi sporofil yang ada di sini maksudnya adalah daun yang termodifikasi untuk membawa sporangia. Jadi sporofil itu adalah daun nih, daun cuman daunnya itu ditempeli oleh suatu sporangia. Sporangia di sini adalah ini ya, wadah atau kotak dari spora dan tersusun gitu ya. Jadi sporangianya itu tersusun dalam suatu organ berbentuk kerucut di ujung batang. Nah, ini sebutannya apa? Mungkin kita bisa lihat di sini ada opsi B, yaitu ada indusium. Jadi indusium itu adalah lapisan pelindung yang melindungi sporangium. Jadi sporangia ini punya pelindung namanya indusium. Anulus ini adalah sederet sel mati yang mengelilingi sporangium. Jadi sporangia ini juga dikelilingi oleh sel-sel mati yang namanya anulus dan fungsinya adalah mengeluarkan spora dengan menekan sporangium. Nah, sporofil yang berkelompok atau berkumpul menjadi kerucut berbentuk seperti klub yaitu namanya strobili. Jadi kita bisa simpulkan bahwa jawabannya adalah yang E. Dan contoh gambarnya seperti ini ya di paku. Paku Dipasiastrum tristacium. Ya itulah. Strobilinya kayak gini. Jadi beberapa sporofil gitu ya berkumpul membentuk yang namanya strobilus. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, jenis daun tumbuhan paku yang berperan khusus untuk melanjutkan keturunan dari generasi ke generasi adalah ada mikrofil, ada makrofil, ada sporofil, ada tropofil, ada mesofil. Kira-kira yang mana gitu kan? Di sini yang ditanyain adalah daun ya. Karena daun kita bisa cek sih sebenarnya, mungkin kalian kalau masih ingat di struktur fungsi jaringan nih, mesofil ini adalah salah satu jaringan yang ada di daun kan, jaringan yang ada di daun. Jadi kemungkinan besar jawabannya E itu kecil, jadi bukan gitu ya. Nah, kita tinggal pilih sisanya. Nah, sporofil ini adalah daun ya. Jadi sebenarnya ini tuh adalah daun yang digunakan untuk fotosintesis dan juga membawa spora. Nah, sementara yang tropofil ini khusus hanya untuk fotosintesis. Terus yang mikrofil ini apa, Miss? Mikrofil ini artinya adalah daun kecil. Ini daun besar. Jadi bisa kelihatan kan, kalau untuk melanjutkan keturunan dari generasi ke generasi, nah pasti pakai spora gitu. Jadi sebenarnya dari namanya aja kita bisa langsung langsung milih cepet gitu loh. Kalau misalnya untuk melanjutkan keturunan, ya pasti spora dan pasti sporofil. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pteridophyta memiliki batang yang serupa rimpang yang tumbuh di dalam tanah. Ya, kita punya kosakata baru lagi nih. Di sini kita punya rimpang gitu ya. Akar serabut Pteridophyta muncul dari rimpang yang tumbuh horizontal di dalam tanah. Akar serabut horizontal. Jadi ada akar serabut gitu ya, muncul nih dari rimpang yang tumbuh horizontal. Jadi rimpangnya ini kan horizontal kan tumbuhnya. Oke, coba kita cek ya. Jadi rimpang atau istilah lainnya adalah rizoma adalah modifikasi batang ya. Jadi memiliki batang. Kalau misalnya di sini dibilangnya batang berarti benar gitu kan. Batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas-tunas akar baru dari ruas-ruasnya. Nah, tunas akar barunya ini berupa akar serabut gitu. Jadi benar juga, paku mempunyai akar serabut. Jadi antara pernyataan 1 ini benar, kemudian pernyataan 2 yang di sini itu juga benar. Sehingga jawabannya adalah benar-benar berhubungan, berarti jawabannya adalah A. Daun tumbuhan paku yang berfungsi untuk fotosintesis adalah yang mana? Ya semuanya bisa buat fotosintesis gitu kan. Enggak sih, tapi kan tadi kita udah sempat baca di soal sebelumnya tuh ada beberapa fungsi ya. Kalau mikrofil itu adalah daun kecil gitu ya, daun kecil. Kalau makrofil itu adalah daun yang besar. Nah, kalau tropofil ini adalah daun yang khusus untuk fotosintesis. Kalau ini bisa fotosintesis juga, cuman dia juga membawa spora. Jadi bisa kelihatan ya, dari sini jawaban yang tepat yang mana? Otomatis yang cicak. Di sini ada soal untuk bertahan hidup terhadap kekeringan, sorus tumbuhan paku dilindungi oleh jaringan steril yang disebut kaliptra. Pernyataan 1 ini adalah salah ya, karena sorus itu tidak dilindungi oleh kaliptra atau jaringan steril yang kemudian disebut kaliptra itu tidak, tapi melainkan dilindungi oleh yang namanya indusium gitu. Jadi pernyataan 1 ini adalah salah. Kemudian pernyataan 2, sorus merupakan kumpulan sporangium yang dihasilkan oleh generasi gametofit tumbuhan paku. Nah, kumpulan sporangium membentuk torus. Nah, ini benar. Jadi benar salah, maka jawabannya adalah apa? Jadi jawabannya adalah C. Oke, di sini ada soal untuk bertahan hidup terhadap kekeringan, sorus tumbuhan paku dilindungi oleh jaringan steril yang disebut kaliptra. Pernyataan 1 ini adalah salah ya, karena sorus itu tidak dilindungi oleh kaliptra atau jaringan steril yang kemudian disebut kaliptra itu tidak, tapi melainkan dilindungi oleh yang namanya indusium gitu. Jadi pernyataan 1 ini adalah salah. Kemudian pernyataan 2, sorus merupakan kumpulan sporangium yang dihasilkan oleh generasi gametofit tumbuhan paku. Nah, kumpulan sporangium membentuk torus. Nah, ini benar. Jadi benar salah, maka jawabannya adalah
Jadi jawabannya adalah C. Tumbuhan paku merupakan salah satu tumbuhan peralihan yang telah memiliki berkas ikatan pembuluh amfikribal. Oke, jadi ada istilah baru lagi di sini. Amfikribal ini adalah jenis atau istilah untuk susunan berkas pengangkut yang ada di suatu tumbuhan. Gitu. Nah, di sini dibilang kalau tumbuhan paku itu punya pembuluh amfikribal. Nah, apakah itu benar? Jawabannya adalah benar, itu amfikribal bentuknya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa amfikribal itu ditunjukkan oleh huruf yang G dan I. Gitu. Sorry, bukan G dan I, sorry. G dan H ya yang ada di sini, G dan H. Jadi amfikribal ini adalah apa sih? Kita kalau ngeliat di sini ini ada silem kan? Ada silem di dalam terus dikelilingi oleh floem. Ini juga ada silem di dalam dikelilingi oleh si floem gitu kan. Nah, ikatan pembuluh amfikribal tersusun dari silem yang dikelilingi oleh floem. Jadi ini benar dong dan ini juga benar. Sehingga benar-benar berhubungan maka jawabannya adalah A. Oke, kita bahas soal terakhir di 4.1 ya, lumut dan paku mempunyai kesamaan dalam hal apa? Lumut dan paku ini kan kesamaannya apa nih? Adanya pergiliran generasi ini bener ya? Udah pasti udah bener nih, nomor 3 udah bener. Tinggal kita sisanya. Nah, kebetulan kalau di soal SBMPTN kayak gini nih, kita biasanya pasangan nomor 3 tuh kalau nggak 1, 2, 3, ya 1, 3. Gitu kan. Jadi kita tinggal cek aja nomor 2 kira-kira bener atau enggak. Nomor 2 ini mempunyai ikatan pembuluh. Nah, lumut kan nggak punya ikatan pembuluh, ya nggak? Salah. Jadi otomatis yang benar 1, 3 gitu. Dan 1, 3 itu jawabannya adalah beta. Rizoma itu cuma ada di paku saja gitu. Oke.